هداكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wahaba lil insanil absara hatta yafriqal bainal haqqi wal batil. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi iman dan takwa dan sehat walafiat ya teman-teman ya. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita oleh Allah disampaikan pada tahun baru Hijriah 1448 kayak gitu ya. 1448 Hijriah ya. Ini adalah nikmat yang Allah berikan. Dan tadi saya sebelum ini ya teman-teman, tadi ada berita ada saudara muslim yang wafat kayak gitu ya. Saya hampir setiap hari ketemu beliau, hampir setiap hari bertemu beliau. Cuma beberapa hari akhir-akhir nggak ketemu, ternyata hari ini beliau dikabarkan wafat kayak gitu ya. Dan semoga memberikan pelajaran maksudnya mengejutkan kayak gitu loh ya. Saya ngaitkan dengan tahun baru Hijriah, dengan pergantian bulan waktu kayak gitu ya. Ternyata ya pikir-pikir memang hidup itu apa yang kita tunggu, yang pasti itu adalah kematian kayak gitu ya. Tapi bukan kemudian akhirnya kita malas ngelakuin apa-apa cuma gitu, enggak. Tapi di balik itu semua mengingatkan kita, ya Allah kalau gitu berarti ya udah, hidup itu kita mohon kepada Allah diberikan, dijaga oleh Allah iman kita ya kayak gitu ya. Sehingga dalam kondisi apapun kita dalam iman dan Islam kayak gitu, sehingga ketika sewaktu-waktu itu oleh Allah diambil, itu kita dalam kondisi iman dan Islam, dalam kondisi ridho, dalam kondisi pokoknya itu diridho oleh Allah dan kita ridho kayak gitu deh teman-teman ya. Saya itu benar-benar kaget tadi itu dapat informasi itu, Masya Allah, sangat ya Allah benar. Dan kita disampaikan oleh Allah berarti ada maksud dari Allah supaya kita kalau ada dosa kita segera mohon ampun kepada Allah. Apa-apa yang belum benar dari kita berusaha untuk membetulkannya, membenarnya, dan kita menjauhi dari hal yang bisa menjadikan kita itu mendapatkan dosa kayak gitu ya teman-teman ya. Ini saya sedikit berbagi aja sebelum kita mulai materi kita di Jumat yang pertama di tahun baru Hijriah 1448 Hijriah itu ya, di bulan Al-Muharram kayak gitu. Dan benar Muharram kita salah satu bulan haram itu ya, kita menjauhi diri kita dari menzalimi diri kita sendiri, dan ya kita menjauhi hal yang bisa menjadikan kita itu mendapatkan dosa, sehingga kita harus mohon kepada Allah diberikan taufik sehingga kita mudah mengamalkan perintahnya Allah dan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, di Jumat yang pertama sebagaimana biasa materi kita adalah sehat dengan Al-Quran dan Hadis. Dan hari ini yang kita akan bahas sebagaimana yang saya informasikan adalah faktor apa yang dikonsumsi oleh indera penglihatan kayak gitu ya. Kalau bulan yang lalu kita sudah bahas faktor apa yang dikonsumsi oleh indera pendengaran kayak gitu ya, dan kita sudah mengetahui ternyata apa yang kita dengar pun itu akan mempengaruhi sehat kita kayak gitu ya. Dan kita sudah paham dari kajian kita kali ini, kayaknya kita ngerti bahwasanya sehatnya seorang muslim itu adalah ketika akalnya sehat, hatinya sehat, raganya sehat, sehingga kita mikirnya nggak hanya sekedar sekarang setelah kita paham terkait dengan ini, kita mikirnya nggak hanya sekedar menu-menu makan yang sehat aja, enggak kayak gitu ya. Tapi dia juga berpikir menu-menu penglihatan yang akan menyehatkan, menu-menu suara yang menyehatkan kayak gitu, sehingga akal kita bisa sehat, hati kita sehat kayak gitu ya, dan raga juga kita sehat kayak gitu ya. Kita masih ingat bahwasanya sehatnya seorang muslim itu adalah ketika akal, hati, dan raganya itu sehat. Dan sehatnya ketiganya itu dipengaruhi oleh faktor pertama, faktor apa yang dikonsumsi kayak gitu ya. Kemudian oleh 5 indera kita, dan kita sudah sampai pada indera penglihatan ya.
Terus kemudian penggunaan akal, hati, dan naga ketika sehatnya itu ya, dan pengobatan ketika sakitnya, itulah 3 faktor yang mempengaruhi sehatnya seorang muslim kayak gitu ya. Dan semoga teman-teman kita jadi jeli ya terkait dengan menjaga kesehatan akal, hati, dan raga kita, sehingga kita nggak fokus saja pada makanan kayak gitu ya, tapi kemudian kita abai dengan apa yang kita dengar, abai dengan apa yang kita lihat. Akan kita bahas hari ini terkait dengan faktor apa yang dikonsumsi oleh indera penglihatan dan pengaruhnya bagi kesehatan akal, hati, dan raga seorang muslim kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, kita ingat kembali terkait dengan indikator sehatnya hati, akal, dan raga kayak itu ya, biar kemudian kita tetap fokus nanti dan kita juga konsentrasi kayak gitu ya setelah di setiap harinya kita itu ya, untuk senantiasa menjaga kesehatan akal, hati, dan raga kita. Sehatnya hati ketika kita bisa mengimani Allah, ketika hati itu mengimani Allah Subhanahu wa taala dan 5 rukun Islam yang lainnya, itu rukun iman yang 5 rukun iman yang lainnya kayak itu ya. Kemudian hati itu bersih dari penyakit hati kayak gitu. Terus kemudian berikutnya, fungsi hati sebagai jantung pemompa darah dan fungsi organ itu berfungsi normal. Kemudian fungsi hati sebagaimana yang sudah kita bahas dalam keajaiban penciptaan hati kayak gitu ya, dia hati adalah tempat berpikir, tempat perasaan, tempat memori, itu semua berlaku di dalam hati kita. Maka hati itu adalah sehat kayak gitu ya. Terus kemudian indikator sehatnya akal, ketika akal itu bisa sampai pada menemukan Allah Subhanahu wa taala sebagai al-khaliqnya kayak gitu ya. Terus kemudian menjadikan Al-Qur'an hadis sebagai pijakan berpikirnya, kemudian akal itu berfungsi normal untuk berpikir kayak gitu ya, dan kemudian mengimani, meyakini, menemukan bahwasanya Islamlah agama yang benar kayak gitu. Terus kemudian sehatnya raga, ketika raga itu bebas keluhan ya, tidak ada rasa sakit kayak itu, bisa berfungsi normal semuanya kayak gitu ya. Terus kemudian raga itu digunakan untuk kebaikan, maka raga itu sehat kayak itu ya. Nah, itulah kemudian indikator-indikator dari sehatnya akal, hati, dan raga. Nah, sekarang mari kita bahas faktor apa yang dikonsumsi oleh indera penglihatan dan pengaruhnya terhadap kesehatan akal, hati, dan raga. Teman-teman rahimakumullah ya, kita ingat dalam bahasan penciptaan mata, keajaiban penciptaan mata di materi keajaiban penciptaan, berarti minggu yang ketiga kemarin ya, di bulan Zulhijjah kemarin itu kayak itu ya, kita mengetahui bahwasanya Allah sebagai ahsanul khaliqin, kemudian menciptakan manusia dalam fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk, kemudian menganugerahkan mata. Kemudian mata itu, kita masih ingat kemarin dalam bahasan itu kita mengetahui bahwasanya mata itu sebagai indera penglihatan, sebagai tempat keluarnya air mata, terus kemudian menjadi jalan untuk mendapatkan ilmu atau petunjuk kayak gitu. Nah, sekarang kita lebih detail lagi nih terkait dengan penglihatan kayak itu ya, sebelum kita masuk nanti pengaruh apa yang dilihat oleh indera penglihatan terhadap kesehatan kayak gitu ya. Pertama adalah terkait jangkauan penglihatan manusia. Terkait dengan jangkauan penglihatan manusia, teman-teman bisa mengetahui sendiri ya bahwasanya jangkauan mata kita itu sangat jauh sekali teman-teman. Berapa ya, saya juga gak ngitung nih berapa jaraknya bumi dengan langit, padahal langit yang terdekat, langit di langit bintang itu apa berada di langit yang paling terdekat. Kita bisa melihat bintang itu berapa kilometer kayak gitu. Kalau malam hari kita bisa melihat bulan, padahal jaraknya bulan dengan bumi itu berapa. Saya tadi juga nggak sempat ngecek, tidak sempat google ya teman-teman ya, terkait berapa jaraknya bulan dengan manusia, kemudian jaraknya matahari. Kita bisa melihat benda-benda itu ketika tidak ada suatu hal yang menghalangi kita kayak gitu deh. Berarti jangkauan mata manusia itu sangat, bisa dikatakan unlimited ya jaraknya, limited ya. Jadi maksudnya itu ya nggak, selama nggak ada yang menghalangi, selama itu kita bisa melihat kayak gitu ya. Benda-benda sangat jauh pun kita bisa melihat ketika itu memang tidak ada hal yang menghalangi kita untuk melihat kayak gitu ya. Tapi kalau ada sesuatu yang menghalangi, entah itu mendung atau benda-benda, misalkan kalau kita di rumah ada tembok atau apa, kita nggak bisa melihat di luar itu ada apa kayak gitu ya. Tapi ya ketika manusia terkena penyakit,
Ada rabun dekat, ada miopi, hipermetropi, jadi beda lagi. Benda jauh jadi nggak kelihatan, benda dekat jadi nggak kelihatan juga kayak gitu ya. Nah, itu dari sisi jarak yang bisa dilihat manusia. Berikutnya, jangkauan penglihatan manusia itu oleh Allah ditekan pada yang konkret, teman-teman. Kalau yang nggak konkret, yang goib-goib itu bukan jangkauan manusia kayak gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 179 di situ berfirman, mohon maaf teman-teman ya, saya lagi haid jadi nggak bisa membaca ayat-ayat Al-Qur'an kayak gitu secara utuh kayak gitu. Saya langsung aja masuk ke mana ya? Baris yang mulai dari baris yang kedua, wa makana, dan di situ ya. Wa makana kayak gitu. Jadi ini ayat ini gini teman-teman. Di situ kan diterangkan bahwasanya makana, saya awali dari depan aja gitu jadi dari makana, tidaklah Allah itu liadharol, membiarkan kaum mukminin itu pada dalam kondisi kalian saat ini kayak itu, hingga kemudian bisa membedakan antara yang baik sama khabith, yang buruk dari yang baik kayak gitu ya. Jadi secara singkat saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ini maknanya adalah bahwasanya Allah tidak akan membiarkan kaum mukmin itu bercampur dengan kemunafikan kayak gitu loh ya. Terus kemudian di ayat berikutnya antara iman dan kemunafikan kayak gitu maksudnya ya. Maka kemudian Allah melanjutkan, wa maka Allahu, dan tidaklah Allah itu kayak gitu ya, memperlihatkan kepada kalian itu, maksudnya manusia secara umum itu, alal ghaib, suatu perkara yang ghaib kayak gitu. Walakin akan tetapi Allah ya tapi memilih dari mir rasuli, di antara rasulnya itu, siapa yang Allah pilih di antara para rasulnya itu diberi kemampuan untuk mengetahui perkara yang gaib itu. Jadi perkara gaib itu salah satunya adalah suatu hal yang tersimpan dalam hati. Gak ada yang mengetahui fisudur itu kecuali Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Kalau di ayat ini dijelaskan di antaranya para rasul yang dipilih kayak gitu. Nah, di sini ayat ini terkait dengan rasul di sini adalah Nabi Muhammad SAW kayak gitu. Jadi Rasulullah SAW itu oleh Allah diberikan petunjuk di antara orang-orang yang di sekitarnya pada waktu itu, siapa di antara mereka yang sebenarnya imannya itu adalah iman dalam kemunafikan kayak gitu ya. Jadi di depannya itu seperti beriman, tapi di belakang itu sebenarnya mereka adalah munafik kayak gitu, tidak beriman kayak gitu. Nah, saya cuma ingin mengambil poin di sini kayak gitu ya, bahwasanya perkara gaib itu tidaklah oleh Allah diberitahukan kepada manusia itu. Makanya kita pun nggak mengetahui ya isi hati seseorang yang sesungguhnya itu, kita nggak mengetahui itu hal yang gaib itu, bukan urusan kita. Jadi kita jangan ngurusin sesuatu yang gaib itu, bisa pusing sendiri gitu. Jadi makanya dalam sistem sanksi hukum Islam pun, bahkan hukum bukan hukum Islam pun ya, hukum secara umum pun yang dihukumin itu adalah fakta, itu apa yang terindra kayak gitu, dan nggak batin-batin tuh nggak dihukumin kayak gitu. Nah, perkara-perkara gaib yang lainnya selain itu, misalkan seperti setan, malaikat, itu juga Allah tetapkan bukan objek untuk manusia melihatnya kayak gitu loh. Jadi objek yang dijangkau oleh penglihatan itu adalah apa yang dapat dilihat di indera kayak gitu. Jadi Allah terangkan di dalam ayat yang lain. Teman-teman rahimakumullah ya, kita oleh Allah diperintahkan untuk kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Zatnya Allah itu gaib, tapi kita harus beriman teman-teman ya. Maksudnya saya masih memerangkan sedikit aja terkait dengan penglihatan, bahwasanya jangkauan penglihatan manusia itu oleh Allah ditekan kepada yang konkret. Tapi Allah kan gaib ya, tapi kita harus percaya Allah itu ada. Kita bisa percaya dari semua ciptaan alam semesta ini. Banyak perkara yang tidak bisa kita lihat tapi ada. Misalkan udara. Udara itu apa kita bisa melihatnya? Tapi kita meyakini ada. Ada kentut, ada suaranya tapi bentuknya nggak ada kayak gitu ya. Terus kemudian ya, jadi sesuatu yang tidak bisa kita lihat bukan berarti kemudian tidak ada, karena banyak sekali hal yang tidak ada, tidak kita dapat lihat tapi ada. Ruh juga gitu kan, kita bisa lihat ketika ada orang wafat dicabut ruhnya, meninggal loh, itu berarti ada ruh itu meskipun kita nggak bisa melihat wujudnya. Itu Allah juga begitu. Itu Allah terangkan dalam Quran surah Al-An'am 103 bahwasanya la tudrikul absaru, tidaklah Allah itu dapat dijangkau oleh penglihatan, tetapi Allah itu bisa menjangkau semua penglihatan manusia kayak gitu. Jadi itu nanti kalau sudah di akhirat kita baru ya
bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kenikmatan yang teragung, yang terbesar kayak gitu ya, ketika kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Insyaallah ya teman-teman ya. Terus kemudian berikutnya setan itu juga ada teman-teman. Tapi itu gaib kayak itu loh ya. Allah terangkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 27. Saya langsung masuk ke ayatnya. Innahu, sesungguhnya dia setan itu yarakum, melihat kalian, huwa wa qabiluhu, dan kabilah-kabilahnya, pengikut-pengikutnya, min haitsu la tarahum, dari arah yang tidak kalian tuh bisa melihatnya gitu. Itu ya kuasa Allah, tapi kita yakin setan itu ada. Ya, kalau ada orang kesurupan tuh baru kita lihat ada setan di dalam tubuhnya. Atau kemudian ada orang yang terkena sihir dan sebagainya, itu menggunakan tenaga-tenaga setan kayak gitu. Kemudian malaikat juga gaib, dan kita wajib mengimani malaikat itu adalah ada kayak gitu. Di antara orang-orang yang pernah melihat malaikat itu adalah para sahabatnya Rasulullah SAW, ya, yang satu majelis dengan Rasulullah waktu didatangi oleh malaikat Jibril yang mengajarkan terkait dengan apa itu iman, apa itu Islam. Waktu itu malaikat Jibril menampakkan diri sebagai seorang manusia yang berbadan putih, baju putih, bersih kayak gitu ya. Itu ternyata adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada para sahabat waktu yang berkumpul ya, dengan gaya itu bertanya kepada Nabi Muhammad apa itu Islam, apa itu iman, yaitu padahal itu mengajarkan kepada para sahabat kayak itu adalah mereka pernah melihat malaikat Jibril ketika menampakkan sebagai sosok manusia kayak itu ya. Nah, itu dalam Quran surah Al-An'am ayat 61 diterangkan bahwasanya wa yursilu ya, dan dikirim alaikum atas semua manusia itu hafadhoh, malaikat penjaga. Jadi kita itu ada malaikat yang menjaga kita ya. Jadi ada malaikat yang kita sudah kenal, pencatat amal baik buruk, raqib atid kayak gitu ya. Terus kemudian ada juga nanti yang malaikat yang itu kita nggak bisa melihatnya, tapi itu ada malaikat hafadhoh penjaga selain raqib dan atid kayak gitu. Jadi itu adalah bukan jangkauan objek untuk kita lihat kayak itu ya. Ini kita bahas kejangkauan penglihatan manusia itu adalah pada hal yang terindra, yang konkret kayak gitu. Nah itu ya teman-teman ya, terkait dengan jangkauan penglihatan manusia kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya adalah jenis penglihatan manusia. Nah ini saya maksudnya menganalisis kayak gitu ya. Jadi kalau dalam pandangan saya gitu ya, jenis penglihatan manusia itu ada macamnya kayak itu ya. Yang pertama penglihatan atau jenis penglihatan yang pertama itu adalah ini, melihat dengan mata dan hati ya. Itu penglihatan yang pertama, yaitu melihat dengan mata dan hati. Kita sering mendengar mata hati itu ya. Jadi melihat dengan mata dan hati. Kalau teman-teman misalkan disodorkan buku kayak gitu ya, atau disodorkan bacaan lah kayak itu ya, apalah kayak gitu ya, atau kemudian dibocorkan HP kayak gitu. Di situ teman-teman baca artikel kayak gitu ya, tapi membacanya dalam hati. Itu yang berjalan apa? Mata sama hati. Itu namanya, kalau saya menilai itu adalah jenis penglihatan melihat dengan mata dan hati. Jadi matanya melihat dan hatinya itu juga membaca apa yang dibaca kayak gitu ya. Kalau kemudian nanti kalau bisa membaca dengan mata dan hati, itu mata hati itu bisa sampai tahapan kepada tafakur ya, merenung, memikirkan kayak gitu ya. Makanya dalam ayat-ayat Allah itu kan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179 itu ya, memiliki mata tapi kemudian tidak melihat kayak gitu ya. Maksudnya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayatnya Allah. Artinya di situ kan dalam. Berarti di situ ada aktivitas tafakur gitu loh, merenung kayak gitu. Selain cuma nggak hanya sekedar melihat kayak gitu. Terus kemudian jenis melihat yang kedua adalah melihat dengan mata dan akal. Ya, jadi di situ dari tatapan mata tadi itu nggak ke hati itu. Kalau batin itu kan ke hati. Jadi ini nggak ke hati tapi ke akal. Langsung masuk memori ke otak gitu. Memori kan ada di hati juga ada di otak kayak gitu ya. Jadi masuk ke otak kayak gitu. Tapi juga melakukan aktivitas berpikir kayak gitu. Maka di sini ini melihat dengan mata dan juga dengan akalnya. Langsung masuk ke otak diproses kayak gitu ya. Juga berpikir kayak itu. Terus kemudian yang ketiga adalah melihat kosong, tatapan kosong kayak itu. Kita pernah dengar tatapan kosong. Jadi kayak orang lamun gitu, itu tatapan kosong, melihat, matanya melihat, tapi
nggak berpikirkan apa-apa, nggak batin apa-apa, ya cuma melihat tatapan kosong, tanpa ada tas berpikir, tanpa ada tas merenung kayak gitu. Jadi itu tatapan kosong orang-orang melamun, yang itu bisa bahaya, bisa dirasuki oleh setan kayak gitu ya. Itu 3 jenis penglihatan saya dalam hasil analisis saya kayak itu ya teman-teman. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya klasifikasi objek penglihatan. Nah, iya ya, namanya penglihatan manusia ya teman-teman ya. Jadi kalau klasifikasi objek penglihatan ini saya ambil ke ayat 36 dari Quran surah Al-Isra kayak itu. Memang di ayat ini enggak menjelaskan objek penglihatan manusia enggak teman-teman, tapi di sini bisa diambil ibroh atau dapat diambil ilmunya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu, dan janganlah kalian itu mengikuti apa-apa yang kalian tidak memiliki ilmu kayak gitu ya. Inna sam'at, sungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fuad, dan hati, itu semuanya mas'ulan, akan dimintai pertanggungjawaban kayak gitu. Dari sini berarti dari penglihatan itu bisa akan menimbulkan dosa, ada juga menimbulkan pahala kayak gitu ya. Akan diminta pertanggungjawaban kan, berarti punya 2 potensi itu loh. Dari 2 potensi ini maka kemudian saya bisa mengklasifikasi objek penglihatan. Berarti objek penglihatan manusia itu ada objek yang halal dilihat, ada objek yang haram. Objek yang haram inilah yang kemudian bisa menimbulkan dosa, objek yang halal inilah yang kemudian bisa nggak menimbulkan dosa gitu ya, bisa menjadi jalan. Kalau kita masih ingat fungsi penglihatan diambil dari Quran surah Al-Insan 2-3 itu kan jalan mendapatkan ilmu atau petunjuk gitu. Balik lagi ke sini ya. Jadi kalau dilihat dari klasifikasi objek penglihatan itu kembali ke objek tadi itu. Berarti saya membaginya menjadi 2 objek, yaitu objek yang halal sama objek yang haram kayak gitu. Jadi objek di sini maksudnya bukan terkait dengan, jadi objeknya itu sendiri itu adalah objek yang halal gitu, dihalalkan oleh Allah kayak gitu ya. Dan kemudian objek yang halal ini masih dibagi lagi teman-teman. Jadi objek yang halal ini ada yang halal dilihat, ada yang haram dilihat. Jadi gitu ya. Jadi maaf ya teman-teman, saya memang nggak membuat slide, maksudnya itu bagan kayak gitu ya untuk memudahkan, tapi saya ingin mengajak teman-teman aja untuk konsentrasi menyimak apa yang saya sampaikan. Jadi objek penglihatan ada objek yang halal, ada objek yang haram. Objek yang halal itu ada yang halal dilihat, ada yang haram dilihat kayak gitu. Jadi contohnya apa yang objek yang halal kemudian halal dilihat? Kita ambil dari Al-Quran dulu. Teman-teman rahimakumullah, di ayat 29 dari Quran surah Al-Baqarah kayak gitu ya, Allah di situ berfirman, huwallazi, dan dialah Allah yang khalaqa, telah menciptakan bagi kalian itu apapun yang ada di bumi ini, jami'an, kesemuanya. Jadi bagi kalian. Jadi Allah itu menciptakan apa yang ada di bumi itu untuk manusia gitu loh. Jadi sini berarti semuanya itu sebenarnya menjadi objek yang halal untuk kemudian objeknya halal kayak gitu. Apa yang diciptakan oleh Allah ini halal semuanya kayak gitu ya. Kecuali nanti kalau masuk ke bahasan mengkonsumsinya, nanti akan ketemu hukum fikih haram, makruh, dan sebagainya. Tapi kita bahasnya terkait dengan objek itunya sendiri gitu, objeknya sendiri kayak itu loh. Jadi objeknya itu halal. Jadi objek yang halal itu misalkan alam semesta ini, gunung, lautan, pantai, dan ya semua yang telah Allah ciptakan, itu adalah objek-objek yang halal. Kita ngomongnya ke objek yang halal ya teman-teman, bukan hukum mengkonsumsinya, tapi objeknya itu sendiri adalah objek yang halal kayak gitu. Kita ambil contoh misalkan lautan atau pegunungan atau kemudian langit ya itu ya. Itu adalah objek-objek yang halal kayak itu. Dan itu semua halal dilihat oleh manusia kayak gitu. Itu halal dilihat oleh manusia. Terus manusia ini kita ini juga objek yang halal kayak gitu udah. Objek yang halal yang diciptakan oleh Allah kayak gitu udah. Terus kemudian halal juga dilihat, tapi nanti ketemu juga objek yang halal tapi haram dilihat. Contohnya manusia. Jadi manusia tadi kan sebenarnya objek yang halal diciptakan oleh Allah kayak gitu udah. Bukan benda haram kita ini. Kita itu benda yang halal kayak gitu. Tapi kemudian ada yang haram dilihat kayak itu. Apa? Aurat. Jadi ketika orang yang bukan mahram itu melihat aurat orang lain kayak itu yang bukan mahramnya, maka haram dilihat. Itu contoh dari objek halal tapi haram dilihat. Kayak contohnya adalah aurat non mahram, itu haram dilihat kayak itu. Jadi itu yang pertama ya teman-teman ya.
Harusnya tadi saya memang buat bagan gitu biar lebih agak mudah dicerna gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah objek yang haram. Tadi kan objek yang pertama objek yang halal, kemudian objek yang haram. Objek yang haram itu adalah ya benda-benda yang itu haram, secara bendanya itu memang sudah haram kayak gitu. Ya, terus kemudian objek yang haram itu ada dua, yaitu objek yang haram tapi halal dilihat. Objeknya secara objek itu haram tapi halal dilihat kayak gitu. Contohnya apa? Objek yang haram tapi halal dilihat. Contohnya teman-teman ya. Contohnya patung yang disembah. Itu objeknya haram. Membuatnya aja itu haram. Jadi bendanya itu secara benda itu dia adalah objek yang haram. Kayak itu ya. Tidak boleh membuat patung. Apalagi kemudian disembah. Haram itu. Objeknya itu haram. Terus kemudian berikutnya uang riba. Ya, uang riba itu misalkan menumpuk gitu ya. Misalkan ada rentenir nih, kayak itu dia minjamkan uang kemudian anak bunga, uangnya riba itu. Uangnya itu tadi itu adalah objek yang haram, tapi boleh dilihat aja loh ya. Nanti kalau saya nggak bahas terkait dengan konsumsi, karena konsumsi nanti terkait dengan hukum fikih, memakainya menggunakan uangnya riba tadi itu. Jadi itu. Jadi Homer itu secara benda tapi najis ya. Dia adalah najis secara benda adalah hukumnya adalah bendanya adalah najis kayak itu ya. Jadi itu diantara objeknya itu haram tapi halal dilihat. Contohnya seperti tadi itu patung yang disembah, sengaja membuat patung kesembahan itu secara objek ya. Dia itu adalah objek yang haram tapi halal dilihat, boleh dilihat. Terus kemudian yang kedua, objeknya haram tapi haram dilihat. Contohnya apa? Contohnya adalah gambar-gambar porno, video-video porno. Itu adalah secara objek membuat, memproduksi ya video porno itu adalah haram. Jadi secara objek dia itu adalah objek yang haram. Dilihat itu juga haram. Itu adalah objek yang haram, dilihat juga haram. Nah, itu klasifikasi terkait dengan objek penglihatan. Teman-teman rahimahullah, berikutnya respon manusia atas apa yang dilihat kayak gitu ya. Jadi respon manusia apa yang dilihat ini ya teman-teman, ketika melihat benda ya, kita kan oleh Allah dikasih karunia mata. Ya Allah teman-teman, kalau kita tuh nggak dikarunia mata kita nggak dapat membayangkan. Itu hampir semua salah satu sumber informasi kita itu dapatkan itu dari mata ya, selain dari pendengaran kayak itu loh. Dari mata yang banyak tak kali adalah dari penglihatan ya. Kita dapat informasi banyak sekali dengan mata kita kayak gitu ya. Makanya kita harus berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas nikmat mata ini kayak itu. Makanya kita menggunakan mata sebagaimana yang Allah kehendaki. Jangan reno-reno lah kayak itu loh. Kita ingat kematian kayak itu ya. Jadi kita itu hidup hanya menunggu kematian kayak itu ya Allah. Semoga kita semua husnul khotimah ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi ketika kita melihat kayak gitu ya, melihat sesuatu itu kan ditangkap kayak itu oleh mata kayak itu ya. Terus kemudian kan kita oleh Allah dikasih otak kayak itu. Dalam otak yang kita lihat itu direspon langsung ke otak, masuk ke memori ya, memori di dalam otak. Nanti bercampur dengan apa-apa yang sudah ada di dalam otak itu, informasi-informasi yang kita dapatkan ya terkait dengan apapun kayak itu ya, akhirnya kita bisa memberikan respon kayak itu. Ada juga langsung masuk ke memori hati. Kalau kita tadi melakukan atas batin misalkan, masuk ke dalam memori hati kayak itu ya. Kita dari situ juga melahirkan respon. Nah, respon ini ada yang pertama berupa apa? Dipikirkan, melihat sesuatu itu dipikirkan, memikir, direnungkan kayak gitu. Dan ini yang banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran ya terkait dengan fungsi mata kayak itu ya. Untuk kemudian merenung kayak itu, berpikir atas apa yang dilihat kayak itu. Tidak hanya sekedar nggak hanya sekedar dilihat kayak gitu loh ya. Makanya kemudian kemarin kita sudah bahas di awal bahasan sehatnya seorang muslim, kita menggunakan ayat Quran surah Ali Imran ayat 190 bahwasanya dalam mencipta langit dan bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir kayak gitu ya. Artinya apa? Sampai pada menemukan Allah Al-Khaliq, alam semesta yang ada pencipta, itu salah satunya dengan penglihatan ini kayak gitu loh. Makanya ada basyiroh kayak gitu ya. Mata itu basyiroh ya, turunan kata dari basuro itu sampai ada basyiroh, itu artinya apa? Itu adalah akal, kemudian ibroh, menjadi hujah, saksi dan sebagainya. Itu basyiroh kayak itu, dari penglihatan kayak itu ya. Penglihatan yang hanya sekedar melihat doang enggak, tapi sampai tatahan dipikirkan kayak itu ya. Terus kemudian yang kedua,
respon manusia ketika melihat kayak gitu ya. Tadi kan dipikirkan ya. Kemudian yang kedua apa? Dinikmati aja. Dinikmati, misalkan kita lagi lihat pemandangan, dinikmati kayak itu ya, dinikmati, mungkin lagi healing atau apa gitu ya, dinikmati kayak itu ya, nggak sampai kemudian berpikir yang macam-macam kayak gitu ya. Jadi itu tingkatan teman-teman, jadi respon manusia itu menunjukkan tingkatan dia, tingkatan tingkatan berpikirnya dia kayak itu ya, tingkatan kedalaman ilmunya dia kayak itu ya. Terus kemudian yang ketiga apa? Dipalingkan. Respon manusia itu ada yang melihat kemudian dipalingkan atau dipejamkan gitu. Misalkan melihat sesuatu yang tiba-tiba, kita udah membahas terkait dengan pandangan yang tiba-tiba ya, di apa ya? Ya kemarin ya waktu bahas keajaiban mata itu ya. Oleh Rasulullah pandangan tiba-tiba, kalau padahal yang haram maka harus dipalingkan kayak gitu ya. Nah, itu di antara kayak gitu ya, respon manusia atas apa yang dia lihat kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, kita lanjutkan ke bahasan terakhir ini teman-teman, yaitu terkait dengan pengaruh penglihatan pada kesehatan akal, hati, dan raga. Jadi bagaimana kemudian pengaruh apa yang dikonsumsi oleh indera penglihatan ya pada kesehatan akal, hati, dan raga kayak gitu. Jadi tadi kita balik lagi berarti kepada klasifikasi objek penglihatan itu. Tadi kan dibedakan ada yang objek halal, ada yang objek haram kayak gitu. Nah sekarang bagaimana kemudian objek yang halal dan halal dilihat pengaruhnya terhadap kesehatan akal, hati, dan raga kayak gitu ya. Di situ saya ambil satu contoh dalam Quran surah An-Nur ayat 44. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman. Saya hampir membaca nggak, jadi saya jadi ingat kalau saya lagi haid. Ya, jadi di situ yuqallibullahu, Allah yang membalik kayak gitu ya, menggantikan. Yuqallibu itu dari qalb, kata qalbun. Jadi ambil ilmu juga di sini bahwasanya hati itu bolak-balik ya, mudah bolak-balik, dan makanya kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik kayak gitu ya. Kita mohon kepada Allah untuk diteguhkan di agama ini kayak gitu. Jadi Allah yang membalik atau mengganti gitu ya, lail wan nahar, malam dan siang kayak gitu. Inna sesungguhnya pada yang demikian itu la ibroh, ada pelajaran li ulil absor, bagi orang yang memiliki penglihatan. Uli pemilik absor, penglihatan. Nah di situ bukan penglihatan yang hanya mata aja, yang bukan mata kosong teman-teman, tapi maksudnya pada pergantian malam dan siang itu, persiang malam ya teman-teman, kita melihat siang dan malam, kita lihat pergantian siang dan malam kayak gitu ya. Itu dikatakan oleh Allah ada ibroh kayak gitu. Ini contoh dari objek yang halal dilihat kayak gitu ya. Maka kemudian bagi peulil absor, pemilik penglihatan, bukan penglihatan kosong ya, tapi si pemilik mata hati, melihat dengan mata dan hatinya, melihat dengan mata dan akalnya. Dia berpikir kayak gitu ya, dengan matanya melihat, ya Allah kok bisa ya, bumi ini kalau kita sudah sekolah, kita semua kan sudah sekolah teman-teman ya, bumi ini nggak kecil kayak gitu loh. Bumi ini sekian besarnya itu ya, dan kita juga mengatakan ada ilmu rotasi bumi, revolusi bumi kayak gitu ya. Tapi ya kita nggak melihat dengan matahari, jaraknya sekian jauh, berganti siang dan malam, kita mikir kayak gitu ya. Liulil absor, bagi orang yang memiliki mata hati, mata akal, dia berpikir dengan matanya, dengan penglihatannya, menyehatkan. Sehat kita itu ketika kita itu ya menggunakan penglihatan tadi itu ya, dengan berpikir, sebagai jalan berpikir, merenung kayak gitu loh. Akhirnya dengan situ, dari ayat ini aja akhirnya menyehatkan akal kita. Kita semakin mantap keimanan kita kepada Allah, menemukan Allah al-Khaliq kita itu ya. Kemudian kita semakin kuat hujah kita dengan Al-Qur'an ya, menjadikan akal kita ya berpikir dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis kayak itu ya. Menguatkan keimanan kita, mencerdaskan berpikir kita kayak itu. Kemudian ke dalam hati kita semakin kuat imannya kayak gitu. Dengan tadi itu melihat objek yang halal dan halal dilihat, kemudian respon kita atas apa yang kita lihat tadi itu udah tafakkur, merenung kayak gitu.
kemudian menyehatkan akal, hati, ya. Iman kita semakin kuat, akhirnya juga bisa membersihkan penyakit-penyakit hati. Kenapa? Kita akhirnya ngerti, oh ya Allah, kita hanya sekedar makhluknya Allah, hanya menunggu kematian, ibaratnya begitu. Dunia hanya sementara dan bergantian semuanya miliknya Allah. Ya kita nggak akan kemudian sibuk. Ada tetangganya beli ini nggak sibuk, oh itu kok begini, tangganya bisa begitu, kita nggak akan sibuk, rekan-rekannya kok kita nggak akan sibuk, kita konsentrasinya bisa lurus. Oh dunia, kita ngerti ya itu, akhirnya bersih juga hati kita dari penyakit-penyakit hati. Akhirnya raga ini, oh iya ya, raga untuk kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah menambah nikmat itu sebagaimana dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Siapa yang bersyukur Allah tambah nikmatnya. Nikmat itu hanya sekedar harta bertambah-tambah, bukan teman-teman. Di situ nikmat itu umum ya, bisa berupa kesehatan, bisa berupa keluarga yang baik-baik ya, bisa kemudian teman-teman ya, dan yang pokoknya yang baik-baik kayak gitu. Yang nikmat-nikmat dirasakan oleh seorang manusia kayak gitu. Nah itu. Terus kemudian ada juga objek yang halal, kemudian halal dilihat, tapi kemudian responnya dinikmati, healing gini kayak gitu, menyehatkan. Kita menghirup, misalkan datang ke pantai, kita healing kayak gitu, misalkan ini contohnya aja teman-teman ya. Maka kemudian kita menghirup segarnya udara kayak gitu ya, melihat yang halal-halal aja, jangan yang haram-haram kayak gitu ya, maka menyehatkan. Akhirnya tubuh kita tersirami dengan udara yang bersih, oksigen yang cukup kayak gitu ya, fresh kayak gitu, pikiran juga bisa fresh kayak gitu loh. Itu nikmatnya menikmati objek yang halal dan juga halal yang halal dilihat, berpengaruh bagi kesehatan akal, hati, dan raga kita kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya adalah objek yang halal haram dilihat kayak gitu. Objek yang halal haram dilihat kayak gitu ya. Contohnya tadi adalah aurat ya. Manusia ini kan objek yang halal, kita diciptakan oleh Allah sebagai benda yang halal kayak itu loh, kira itu. Tapi kemudian haram dilihat adalah ketika aurat non mahram melihat kayak itu. Nah ini haram dilihat, tapi ketika kita itu melanggar ini, objek halal tadi tapi haram dilihat tadi itu, kita langgar itu kayak itu ya. Nah itu bisa mempengaruhi kesehatan akal, hati, dan raga kita gitu ya. Jadi teman-teman ya, aurat entah laki-laki atau perempuan ya sama aja, aurat nggak boleh ditampakkan gitu loh. Jadi dosa itu tidak selalu berawal dari orang yang melihat. Dosa itu terjadi dari orang yang menampakkan. Tidak akan laki-laki melihat auratnya perempuan kalau perempuan nggak menampakkannya. Tidak akan perempuan itu melihat auratnya laki-laki kalau laki-laki tidak menampakkannya. Maka kemudian ya tolong menolong, tutuplah aurat kalian wahai perempuan biar laki-laki tidak terkena dosa. Tutuplah aurat kalian wahai laki-laki biar perempuan juga tidak kena dosa kayak itu. Jadi harus saling bantu membantu. Tapi bagaimana kemudian kalau kondisinya sudah seperti saat ini ya? Maksudnya masih ada di antara laki-laki ataupun perempuan tuh yang masih kadang membuka aurat kayak gitu. Maka ya itu objek yang haram dilihat, jangan dilihat. Kalau tetap dilihat itu bahaya ya, bagi akal, nanti bisa mengotori ya laki-laki gitu. Ini langsung saya kaitkan aja nih dengan objek yang haram kemudian haram dilihat aja ya teman-teman ya, biar saya sekaligus menerangkannya. Jadi objek yang halal haram dilihat tadi kan aurat non mahram, sekaligus ke objek yang haram dilihat. Contohnya adalah video porno atau gambar-gambar porno kayak gitu ya. Sekalian saya menerangkannya itu. Ketika hal yang haram dilihat ini kemudian dipaksa ya, atau malah sekarang sukarela gitu ya, kemudian tetap dikonsumsi kayak gitu oleh penglihatan, maka itu tidak akan menyehatkan akal, hati, dan raga gitu loh. Jadi kita ketika misalkan video porno tadi itu ya, atau gambar-gambar porno kayak gitu ya, itu dikonsumsi oleh mata kayak gitu ya, maka kemudian akan masuk ke dalam otak kayak itu. Tadi saya sempat browsing kalau terkait dengan ini ya, bahwasanya dalam diri laki-laki, saya laki-laki aja ya contohnya, itu ada hormon dopamin kayak gitu ya. Ketika dia mengkonsumsi video porno atau gambar porno kayak gitu ya, maka bisa merangsang hormon ini kayak itu ya. Kalau kemudian dia belum menikah, kemudian konsumsinya yang haram seperti itu, apa yang akan terjadi? Ya, saya pernah mendengar berita itu, ada seorang pemuda habis nonton video porno itu di berita di TV atau saya baca waktu itu ya. Itu tuh dia datangin nenek-nenek kayak gitu loh. Merkosa nenek-nenek, naudzubillah min dzalik kayak gitu loh. Ada yang kemudian kepada binatang kayak gitu loh, atau kemudian kepada perbuatan-perbuatan yang naudzubillah min dzalik kayak gitu loh. Itu karena ini. Terus kemudian juga itu seperti apa ya? Ada apa ya, di dalam hati itu ketika ada sesuatu yang membuat kecanduan. Jadi orang sering mengkonsumsi seperti itu bisa kecanduan kayak itu loh. Dan kalau sudah kecanduan,
ini tuh bisa menjadikan rutinitas kayak itu loh, dan itu sangat bahaya sekali. Itu secara kita akal ya, secara akal tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama tadi efeknya apa? Tadi tuh menimbulkan akhirnya apa yang pertama akalnya? Pertama dia tidak akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berani melihat itu aja itu sudah nggak ingat kepada Allah kayak itu loh. Terus kemudian sudah nggak lagi menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai pijakan berpikir kayak gitu. Karena nanti dia akan berusaha untuk memenuhi hasratnya dia setelah melihat itu tadi itu kayak gitu. Rusak akalnya, otaknya aja. Secara otak berarti secara raga itu ya. Otaknya itu tadi saya sempat melihat ketika sudah sering melihat seperti itu, maka efek yang paling berat tadi terhadap pada prefrontal cortex yang ada pada otak itu bisa berkurang ininya apa namanya masanya kayak itu lah. Padahal dia itu berfungsi untuk tempat apa ya memutuskan suatu keputusan ya, kemudian terkait dengan apa namanya keseimbangan dan sebagainya kayak gitu loh, dan hubungan dengan sesama manusia kayak gitu. Itu sampai ke situ bisa merusak bagian-bagian otak tertentu karena sering mengkonsumsi hal-hal yang buruk seperti video porno, gambar porno kayak gitu ya. Dan itu sudah banyak kejadian berawal dari hal yang seperti itu memunculkan tindakan-tindakan perilaku yang kejahatan, perkosaan, pelecehan seksual kayak gitu ya. Atau kemudian selain video porno misalkan video-video pembunuhan gitu ya. Itu juga haram ya, membuat video seperti itu ya untuk tujuannya untuk apa itu loh. Itu kalau dilihat kita sampai sering dengar anak-anak men-smackdown temannya, ada yang sampai berkelahi, tawuran, pembunuhan temannya, itu berawal dari melihat video-video yang seperti itu. Nah itulah merusak akal hatinya jadi tumbuh penyakit hati ya, nafsu yang terpenuhi dalam hati itu, kemudian akalnya juga rusak, otaknya rusak, perilakunya berbuat jahat, maksiat kayak itu. Orang kalau sudah seperti itu, sulit suruh sholat itu. Apalagi nanti taat pada Allah yang tingkatannya perlu level yang lebih tinggi. Rajin untuk baca Quran, rajin untuk kemudian ke masjid, itu lebih sulit lagi ya. Kalau sudah otaknya penuh dengan hal yang kotor seperti itu ya. Jadi itu nggak menyehatkan, merusak itulah. Jadi kalau kita sekarang sudah membahas seperti ini teman-teman, akhirnya kita ngerti. Sehatnya seorang muslim tuh jangan hanya berpikir makan menu makan hari ini apa. Pernah nggak hanya sekarang itu, sekarang kita mikirnya konsumsi penglihatan kita harus menyehatkan, konsumsi pendengaran kita harus menyehatkan, biar kemudian akal hati raga kita itu sehat kayak gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya yang terakhir yaitu objek yang haram dilihat tapi halal dilihat. Nah ini saya kasih contohnya adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Teman-teman rahimakumullah, jadi ini kisahnya Nabi Musa alaihissalam ya. Beliau melihat sesuatu yang objeknya itu haram dan itu halal dilihat. Dilihat aja loh halal. Contohnya adalah patung ya. Jadi ini ketika Nabi Musa itu Nabi Musa itu kan meninggalkan kaumnya. Insya Allah kalau saya tidak salah ingat digenapkan 40 hari ya, kemudian Nabi Musa mendapatkan Taurat kayak gitu ya, terus kemudian balik lagi ke kaumnya. Nah ketika ditinggalkan itu ya, kaumnya itu ya atas pimpinan Samiri kayak itu ya, itu membuat anak patung sapi kemudian disembah itu ya. Ketika balik ke kaumnya melihat kaumnya itu menyembah patung anak sapi kayak gitu ya, Nabi Musa ya itu kan objek yang haram tadi saya akan contohkan, objek haram tapi boleh dilihat, halal dilihat. Contohnya patung sesembahan itu objek yang haram, nggak boleh membuatnya aja nggak boleh kayak itu ya, maka kan boleh dilihat kayak itu loh. Nah itu muncul pada diri Nabi Musa itu apa? Walamma, dan ketika roja Musa itu kembali ila qaumihi, kepada kaumnya, wadbana, marah, asifan, sedih. Nah itu melihat ini kita bisa ngambil ibrah teman-teman. Kalau kita melihat sesuatu yang objek yang haram, kemudian kita bisa melihat harusnya kayak itu marah, sedih gitu loh. Contohnya seperti Nabi Musa marah melihat kaumnya menyembah anak patung sapi bukan Allah, itu sedih, kok bisa kaumnya itu seperti ini, nanti di akhirat bagaimana dia, kehidupannya bagaimana, memikirkan itu, sedih kayak gitu ya. Sampai kemudian tak sedih marah itu kan hati ya, kondisi hati ya itu. Kemudian
akalnya kan bergejolak otaknya. Kemudian apa kemudian raganya? Raganya dilakukan oleh Nabi Musa itu apa? Masya Allah teman-teman ya. Nabi Musa itu alwah. Alqa itu melempar. Apa yang dilempar? Alwah. Lembaran-lembaran Tauratnya itu dilempar kayak gitu ya. Terus kemudian wa akhoda dan mengambil roksi kepalanya, biroksi kepala saudaranya yaitu Nabi Harun ya, saudaranya Nabi Musa alaihissalam itu sampai dipegang, sampai pengen marah gitu loh kepada saudaranya tadi itu ya. Karena melihat perbuatan kaumnya kayak gitu loh. Jadi itu kita kalau melihat sesuatu yang begini objek yang haram boleh dilihat malah dinikmati kayak gitu ya. Harusnya kita bersedia kalau misalkan ada penyembahan tuh Allah astagfirullahaladzim, kita doakan seminimal mungkin, kita mendoakan kayak itu ya, kita mengingkari kemaksiatan itu kayak itu, dan kita sedih bagaimana nanti mereka kehidupannya di akhirat bagaimana seperti itu, bukan malah kemudian menikmatinya atau kemudian malah mengunjunginya dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik, dan kita berlindung dari itu semuanya. Nah, teman-teman rahimakumullah, inilah pembahasan hari ini ya terkait dengan faktor apa yang dikonsumsi oleh indera penglihatan dan pengaruhnya bagi kesehatan, bagi akal, hati, dan raga seorang muslim kayak gitu. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat teman-teman ya, dan kita hanya jadi ngerti sehatnya kita itu tidak hanya sehatnya badan, tidak hanya sekedar mengurusin makan menu enak aja, enggak, tapi kita berpikir bagaimana menyehatkan akal dan hati kita kayak itu ya, sehingga akal kita tetap menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kita berpikir, mengimani Allah, menemukan Allah Tuhannya, iman kuat kita semakin kuat, jauh dari penyakit hati, dan hati berfungsi normal kayak gitu ya, dan kemudian raga kita digunakan untuk kebaikan. Itu berawal dari apa yang dikonsumsi oleh indera pengecap kita benar, apa yang dikonsumsi oleh indera penglihatan kita benar, apa yang dikonsumsi oleh indera pendengaran kita juga benar, penglihatan kita benar kayak itu. Maka kemudian itu akan menyehatkan, respon raga ini pun akan baik untuk kebaikan kayak gitu. Dan semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat kayak gitu ya, baik bagi saya maupun bagi teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan apabila ada salah ataupun kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, maka mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.